Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi anak-anakku kelas 12 MIPA SMA Negeri 8 Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi di bab 3 yaitu masih struktur materi genetik ya. Kita pada kesempatan kali ini akan melanjutkan materi tentang sintesa protein. Oke, saya kira semua sudah siap ya. Oke, bisa mengingatkan yang kemarin saja ini tentang materi kemarin kita struktur materi genetik itu ada pengertian mempelajari tentang substantif pembawaan genetik yang diwariskan dari induk pada keturunannya. Materinya di bab 3 ini kemarin kita sudah bahas kromosom sudah, gen sudah, asam nukleat sudah, asam nukleat ada ARN sama ADN dan ARN sudah ya. Sekarang kita masuk yang keempat ya, yaitu sintesa protein. Oke, kita lanjutkan untuk sintesa protein. Sintesa protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik, pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. Seperti ini ya. Jadi di sintesa atau protein itu ini proses di dalam inti itu kan kemarin ada kromatin kemudian membesar jadi kromosom ya kan. Kromosom itu di dalamnya ada gen itu di dalamnya ada DNA. Nah, DNA-nya ini di dalam inti ya. Ini nanti dia membuat perintah untuk diterjemah ke ribosom menjadi suatu protein. Jadi di sini nanti di nukleus DNA akan membuat perintah atau membuat kode yang akan dibawa ke ribosom untuk membuat protein. Ini yang disebut dengan sintesa protein, proses pembentukan protein ya. Nanti terjadi di dua tempat, satu di nukleus, dua di sitoplasma, khususnya di ribosom. Oke, itu tentang sintesa protein. Oke. Kemudian bahan yang diperlukan untuk sintesa protein satu DNA. Ini DNA-nya ini ya, DNA dari kromosom tadi. Merupakan sumber genetik yang terdapat dalam nukleus. Macamnya ada dua nanti. Ini nanti dipecah jadi dua. Yang mengkode ya, atau yang digunakan untuk mencetak RNA nanti namanya sen atau pencetak. Yang tidak digunakan untuk mencetak namanya antisen, pasangan dari sen ya, pasangan dari sen. Kemudian yang kedua RNA. Ini merupakan materi genetik cetakan DNA pembawa pesan untuk mencetak protein. Dan misalkan nanti di sini ini kan DNA-nya misah ya, ada yang berfungsi sebagai pencetak dan yang tidak pencetak. Yang mencetak nanti fungsinya mencetak RNA D atau RNA messenger atau MSM ya. Ini jadi macamnya nanti ada tiga, satu mRNA atau messenger RNA, atau kalau bahasa Indonesia disebut RNA duta atau RNA D ya. Kalau di buku-buku ada yang menyebut RNA duta atau RNA D itu adalah sama ya. RNA yang nanti dicetak oleh ADN sen. Kemudian ada yang kedua tRNA atau transfer RNA, itu nanti ada di sitoplasma ya, ada di sitoplasma. Fungsinya ini nanti membawa asam amino yang dipesan oleh mRNA ya. Ini kan nanti di sitoplasma nanti dia akan memesan lah, nanti RNA T ini akan datang membawa di sini ini ada yang hijau-hijau ini adalah asam aminonya ya, asam aminonya yang sesuai dengan pesanannya. Kemudian RNAR itu ada di ribosom. Ini fungsinya nanti untuk menggabung asam amino yang telah dibawa oleh si RNA-T. Kemudian yang ketiga adalah asam amino yang dibawa oleh RNA-T yang hijau ini. Kemudian yang keempat adalah ribosom, tempat berlangsungnya proses sintesa protein yang dipesan tadi itu ya. Ini terdiri dari subunit besar sama kecil. Yang unit besar yang atas, yang kecil yang bawah. Nah, jadi
materi atau bahan yang diperlukan ada 4, 1 DNA, 2 RNA, 3 asam amino, 4 ribosum ya. Oke, kita lanjut. Sekarang prosesnya ya. Prosesnya ada yang di buku itu nyebut 2 ya. 2 langkah, ada yang nyebut 3 langkah. Saya buatkannya ini 3 langkah saja ya. Nanti kalau ada yang nyebut 2 langkah berarti hanya ada 2, transkripsi dan translasi. Sedangkan pelipatan protein termasuk dari translasi ya. Transkripsi itu nanti adalah proses pencetakan ARNM atau RND ya. Ini misalkan ini ada transkripsi ya. Transkripsi ini dari inti ya, dari sel. Di sel ada inti ada kromosom, kromosomnya ada gen, gennya ada DNA, DNA nanti buka ya. Nanti buka. Nah, proses membukanya ADN atau DNA kemudian mencetak kodon dari mRNA ini namanya transkripsi. Nah, kemudian kodenya ini nanti keluar dari inti pergi ke ribosom. Nah, ribosom nanti di sini masuk ke ribosom, ini diterjemah. Nah, proses penerjemahan ini nanti namanya translasi. Setelah diterjemah membawa, lah ini proteinnya nanti digabung-gabung, namanya pelipatan protein. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Namanya yang pertama transkripsi ya. Transkripsi adalah proses pembentukan messenger RNA atau RNAM dari salah satu pita cetakan DNA, namanya DNA sen. Jadi yang kalau misalkan ini yang untuk nyetak ya, ini namanya DNA sen. Sedangkan yang tidak untuk mencetak namanya antisen. Ini berlangsung di nukleoplasma, di nukleoplasma atau di plasma inti, berlangsung di sini. Nah, di inti. Nah, ini kan membran intinya ini ceritanya. Ini ada di dalam inti ya. Oke, jadi itu transkripsi. Kemudian transkripsi itu tahapannya itu ada 3. Di teori-teori ada 3. 1 inisiasi, 2 elongasi, 3 terminasi ya. Sekarang kita satu persatu dulu. Tahap yang pertama ya. Tahap inisiasi. Apa itu inisiasi? Inisiasi adalah RNA itu tadi, RNA polimerase terikat pada untaian DNA yang disebut dengan promotor. Lah ini DNA ya kan, ini DNA. Kemudian ini masuk masuk RNA polimerasenya ini ke sini, ini disebut dengan RNA polimerase, masuk ke untaian yang sensor, yang sensor yang merah yang mau dicetak ya, untuk mencetak mRNA ini yang untuk mencetak. Ini masuk ke sini. Setelah RNA polimerase masuk, yang disebut dengan promotor, ditemukan di awal satu gen ya. Setiap gen mempunyai promotor sendiri, jadi setiap gen itu punya promotor sendiri. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA. Nanti ininya ini kan ganda ini ya, yang merah sama biru. Nanti yang merah sama biru itu lepas atau misah gitu ya. Jadi misah kanan kiri atau atas bawah gitu ya. Nah, itu sampai di sini. Jadi ketika RNA polimerase masuk ke rantainya DNA sampai dia misah, proses ini namanya inisiasi. Nanti setelah inisiasi masuk ke elongasi kedua. Elongasi itu apa? Satu untaian DNA atau untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan enzim RNA polimerase. Nanti dipilih salah satu ya, salah satu. Nah, misalkan ini yang dipilih ternyata yang merah. Jadi nanti yang merah ini namanya sen ya, sen dari ujung nomor 3 ke ujung nomor 5 dia gerakannya. Masih ingat ya kemarin di ADN ya, ujung 3 sama ujung 5 ya. Nah, ini sambil membaca tekan ini RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. Jadi dia membacanya dari 3 ke 5, nanti RNA yang terbentuk dari 5 ke 3 gitu ya maksudnya.
RNA transkripsi membawa informasi yang sama dari untNNA non-template coding ya. Nanti dibawa ke sana. Oke, ini untuk elongasi. Jadi ini nanti buka gitu ya. Buka, setelah dibuka ini jalan. Jalan kemudian yang membaca, diterjemah, ini membuat kodenya sama atau apa ya, membuat kode yang sepasang dengan dari cetakan. Nanti kita bahas lebih lanjutnya secara umum dulu. Kemudian terminasi. Ya. Urutan ini memberi sinyal bahwa terminasi memberi sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Ya. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Kalau sudah selesai, nah nanti lepas ini si RNA polimerase keluar, kemudian ini RNA M-nya lepas keluar. Nah, ini sudah terbentuk mRNA ya. Nah, di sini tadi diinisiasi ada kodenya sendiri, nanti kita bahas di kode. Di sini determinasi juga ada kodenya. Oke. Terus sekarang translasi ya. Translasi berlangsung di sitoplasma atau ribosom tadi ya. Kalau transkripsi tadi kan terjadi di nukleoplasma atau di inti. Sedangkan kalau translasi di ribosom yaitu di sitoplasma. Proses penerjemahan kode mRNA ke dalam urutan asam amino menjadi polipeptida oleh tRNA yang menerjemah mRNA nanti tRNA. Selama proses sel membaca informasi, mRNA akan dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Nah, ada 20 macam jenis asam amino. Nah, ini nanti si mRNA membuat kodenya itu 33 triple. Nah, membacanya seperti ini huruf pertama ya. Yang atas, jadi yang bagian kiri, ini bagian kiri dari atas ke bawah, ini huruf pertama triple, 3 kode. Yang atas ini huruf keduanya, yang kanan ya, kanan dari atas ke bawah membuat huruf ketiganya. Contohnya gini. U U U U U, berarti kan triple U nih. O. Nah, kodenya protein apa? Nanti ini feritalanin. Nah, feritalanin disingkat T ya, feritalanin namanya P. U baris kedua C. Ya, ini namanya UUC, ini sama feritalanin. Kemudian di sini masih baris pertama di sini U baris ketiga A. UUA, leusin. Nah, nanti terbentuk asam amino leusin disingkat leu. Nah, sini juga sama. UUG. Ya, UUG leusin. Yang bacanya ya. Jadi, misalkan kalau ini A, ini misalkan baris ketiga. A U baris pertama. U A U. Apa ini? Isoleusin disingkat ile. Nah, ini jadi cara membacanya seperti itu. Ini dibaca huruf pertama, ini dibaca huruf kedua, ini dibaca huruf ketiga. Ya. Oke, di sini ini ada yang berwarna hijau, ya, ada yang bernama merah ya ini. Nah, berwarna merah. Kalau hijau ini AUG. Nah, ini nanti kalau menerjemah AUG itu namanya metionin AUG. Nah, nanti apanya? Asam amino metionin, tetapi ini juga sebagai kode start untuk membuat protein, membuat asam amino start. Jadi kalau AUG di samping dia untuk metionin juga untuk start kode. Nah, ini jadi kalau nanti ada baris 3 yang kalau sudah ada AUG baru mulai start. Setelah itu baru diterjemah ke belakang. Sampai kapan berakhirnya? Berakhirnya nanti kalau ada yang warna merah ini, kayak ini UUA, UUG, ini stop codon. Jadi nanti kalau ketemu kode UUA atau UUG, maka akan berhenti pencetakan asam aminonya, berhenti, gitu ya. Atau UGA atau UGG. UGA itu stop codon, berhenti sama yang UUA sama UUG. Tetapi untuk UGG di samping stop juga dia menghasilkan triptopan. Ya, triptopan.
triptofan. Dumping stop juga triptofan kayak sama seperti AUG. Di samping dia start juga menghasilkan asam amino metionin. Kalau UGG itu di samping stop juga menghasilkan asam amino triptofan. Sedangkan yang UUA, UUG, UGA tidak menghasilkan asam amino, dia hanya kode stop khusus ya. Itu ya. Ya ini 20 macam, ini asam amino aja 20 macam. 1, 2. Ini sama leusinnya. Ini ada 20 macam jumlahnya ya. Kemudian RNA untuk membaca polipeptida adalah RNA nukleotit. Nanti kodenya hanya ada adenin A, ini ya. Kemudian urasil U, kemudian sitosin C, kemudian guanin G. Jadi ada hanya 3. Nah, kalau di ADN kan timin. Kalau di sini ada timin, adanya urasil. Ingat ya pelajaran yang kemarin waktu struktur ARN dan ADN ya. Kemudian akan menghasilkan rantai polipeptida yang lebih spesifik. Oke, sekarang kita masuk ke translasi ya. Ini hurufnya kecil-kecil nih karena penjelasannya harus banyak ya. Translasi tahapnya sama ya. Tahapnya ada 3 juga. Inisiasi, elongasi, dan terminasi ya. Permulaan. Sekarang masuk, karena hurufnya kecil tidak saya kasih gambar ya. Inisiasi ya, permulaan translasi. Inisiasi yang pertama, ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Nah, jadi ujung RNA keluar ya, keluar dari inti. Ya, tadi di pembahasan tadi keluar dari inti ya. Kemudian menuju ke ribosom. Nah, memerlukan energi dari GTP dan perlu enzim. Kodon inisiasi tersebut adalah UAG yang tadi ya. Jadi dimulai startnya dengan UAG, di samping dia pengkode start, UAG juga nanti diterjemah oleh tRNA menjadi metionin. Ya, ini asam amino metionin. Ya, itu untuk startnya. Jadi kalau udah di start, nanti masuk ke ribosom, kemudian dibaca AUG, berarti start untuk dibaca start ya. Kalau di depannya itu ada kode-kode yang lain, belum ada AUG-nya, berarti belum dimulai. Tapi biasanya kalau dalam soal, kalau tidak ada AUG-nya, ya berarti tetap aja nanti kalau misalkan di soal UN atau soal ulangan harian atau soal pilihan ganda ya, kalau tidak ada AUG-nya, kemudian langsung ada asam amino yang lain, kode yang lain, ya diterjemah. Namanya soal. Tapi kalau menurut aturan tadi, kalau sebelum ada AUG itu belum diterjemah. Ya. Kemudian elongasi. Elongasi itu perpanjangan. Jadi nanti terus ya, kodon di bawah layar itu diterjemah terus satu persatu oleh si ARNT dan disambung nanti oleh RNA. RNAR ya. RNA yang ada di ribosom nanti digabung gitu. Kemudian terminasi itu pengakhiran, proses berakhir ya. Tadi berakhirnya oleh RNA ada 3 kode UAA, UAG, UGA ya, melekat pada ribosom. Pelipatan protein ya tadi yang kalau misalkan ada buku yang cuma dua tahap aja berarti sampai di sini. Yang ini yang bawah ini masuk ke terminasi. Tapi kalau dibagi 3 ya yang ini sendiri. Jadi polipeptida atau protein terbentuk akan terlepas dari ribosom, terjadi pelepasan subunit. Jadi ribosomnya nanti kepecah, ada yang atas misal yang sama yang bawah. Nah, ini mulai dari kemudian protein yang telah sintesis mengalami proses post translasi. Pada tahap ini protein dapat berekatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi peptida. Sekarang untuk memperjelas ini saya siapkan video ya, mungkin lebih jelas lagi prosesnya. Oke, kita mulai ya. Tapi ini bahasa Inggris sayang. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes.
Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, tadi yang saya ceritakan, ini ribosom ada subunit kecil sama subunit besar. Ini yang atas subunit besar, yang bawah subunit kecil. Ini mRNA-nya. Oke, kita lanjut. Bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA. Nah, lihat ini ya, ini ARNT-nya. Ya, ini ARNT, terus ini asam amino yang di bawah. Nah, yang bawah kecil-kecil ini adalah kodenya, namanya antikodon. Ya. Kalau yang di bawah RNA oleh mRNA ini kodenya ini namanya kodon. Nah, yang penerjemahan ini nanti namanya antikodon. Okay, lanjut. To produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. Lihat, saya ulangi lagi ya. Nah, ini. Nah, ini ada UCA. Ini nanti untuk menerjemah yang dibawa oleh mRNA tadi, ya. AUG tadi, AUG tadi nanti diterjemah oleh ini tadi, oleh to the ribosome. mRNA. The messenger RNA is read 3 bases at a time. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Kalau di tahap 3 ini masuk tahap 3 pelipatan protein. Tapi kalau yang menganggap 2 ini masih masuk translasi gitu ya. Nah, ini bentuk protein. Oke, selesai ya, gitu ya. Itu secara nanti kita bahas lagi. Oke, sekarang transkripsi ini secara manual. Berarti transkripsi, translasi, pelipatan protein. Nah, transkripsi rantai ADN membuka rantai pencetak disebut sensor memiliki kode genetik triptek. Nah, ini disebut rantai sensor ya, atau rantai DNA. Contoh misalkan di ADN RNA itu TAC kan ini RNA dibuka, kemudian di sini rantai pencetaknya TAC, TAG, AGC, ATT. Nah, ini yang bawah kita sepakati untuk pencetak atau sen. Yang atas berarti yang tidak untuk mencetak atau antisen. Ya. Antisen. Ini pasangannya T dengan A dengan T, C dengan G, T dengan A dengan T, G dengan C. Terus ya. Ini pasangan, pokoknya pasangannya AT, GC ya. Kalau ada T, C berarti A. Kalau ada G, C berarti G.
Ada A berarti T, gitu ya. Oke. Nah, setelah ini terbentuk nanti masih langkah yang kedua, ini kan transkripsi. Langkah pertama membuka ya, ini nanti membuka. Setelah dibuka, rantai sen mencetak mRN atau mRM, ARN atau D. Jadi kodenya nanti mRA tergantung ininya, yang bawah ya, kita kan sepakat yang bawah. Nah, kan ini TAC, maka mRNA-nya jadi T lawannya A. A lawannya U, nggak boleh T. Apa? Karena RNA tidak ada, T adanya U. Nah, jadi T lawannya A lawannya U, C lawannya G, gitu. T pasangannya A pasangannya U, dan seterusnya ya. Jadi kalau di sini TAC, TAG, AGC ya. AGC berarti ACG, terus ATT berarti UAA gitu ya, di sini UAA gitu ya. Ini transkripsi sudah selesai, ini terjadi di dalam inti, kemudian keluar kayak yang tadi terbentuk RNA keluar, kita masuk translasi ya. Ribosom kecil, nah translasi ribosom ini kecil dan besar bersatu, mRNA masuk ke ribosom. Ini kan saya nggak bisa gambar ribosomnya ya, ini terjadi etok-etoknya di dalam ribosom ya, kayak yang gambar tadi gitu. Nah, mRNA ini ya, tadi ini RNA. Ini mRNA harusnya ya. AUG ini ya, terus AUC ya, AUC, terus UCG, UAA. Nah, UAN ya, kemudian datanglah RNAT. Nah, RNAT itu harus pasangannya ini. Jadi kalau A pasangannya U, gitu. A pasangannya U pasangannya A. Berarti nanti di sini ya, di sini pasangannya itu jadi UAC, UAG, AGC, AUU. Jadi di sini nanti A lawannya UUAC ya. UAG, AGC, AUU gitu ya. Nah, udah ketemu. Terus bagaimana menerjemahnya? Terjemahnya yang diterjemah bukan T-nya, bukan T-nya, tetapi yang diterjemah mRNA-nya, AUG-nya ini. AUG, AUC. Sekarang kita cari AUG di mana? Di tadi di apa tadi? Di kode tadi ya, di kode AUG itu berarti metionin gitu. AUC apa ini? Ileosin, terus AUC, UCG serin, UAA stop. Nah, maka kan terbuk metionin, ileosin disingkat met ile ser. Gitu. Jadi kode dapat lihat pada daftar kode triplet. Ya, misalkan yang tadi ya, tadi AUG, AUC, UCC, misalkan kita cari ya di sini ya. Nah, ini. Nah, AUG lah, ini metionin ya toh. Metionin. Apalagi tadi? Ya. Kemudian AUC kayak tadi ya. Pokoknya itu bisa dilihat di sana, nanti dicocokkan ya. Nanti yang diterjemah, ingat yang diterjemah adalah mRNA atau kodenya, bukan T-nya ya. Nah, kemudian kode dapat lihat. Oke, baru pelipatan protein ya. Asam amino yang terbentuk bergandengan dengan berikutnya sampai ada kode stop. Stopnya itu nanti ini kayak ini tadi, yang ini tadi kan AUG metionin, AUC isoleusin, UCC serin, UAA ini ada stop. Berarti akan terbentuk rantai asam amino metionin isoleusin serin gitu ya. Kita nanti coba di latihan gitu ya. Oke, selesai untuk sintesa protein ya.
Sekarang tugasnya seperti biasa, kerjakan tugasnya Google Form yang dikirim. Terima kasih, selamat belajar, jaga kesehatan, dan tetap beribadah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.